Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang dibanggakan, saya Asfianti WE, selaku tutor mata kuliah karya ilmiah Universitas Terbuka. Sebelumnya, kita telah melakukan tutorial webinar yang pertama, yaitu pada KB2, yang membahas tentang rencana pembelajaran karya ilmiah, pemantapan konsep, ciri atau karakteristik karya ilmiah, kemudian kita analisis contoh karya ilmiah, dan penjelasan tugas yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai tugas yang pertama yang ada pada sesi 2, khususnya pada kegiatan belajar yang ketiga. Di sini kita lihat tugasnya yaitu menuliskan judul artikel yang akan mahasiswa kaji, kemudian mengunggah file artikel yang memuat rumusan masalah, rangkuman 5 jurnal bereputasi, dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Kemudian ada kerangka tulisan ilmiah. Nah, fokus saya kali ini yaitu mengajak mahasiswa untuk menemukan referensi dari artikel jurnal bereputasi. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa artikel dari jurnal bereputasi merupakan laporan hasil penelitian atau kajian dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan atau publish di jurnal terakreditasi. Nah, akreditasi nasional seperti Sinta, Arjuna, dan lain-lain. Berikut saya akan tutorial mencari artikel dari jurnal bereputasi nasional atau terakreditasi nasional. Dalam hal ini saya contohkan yaitu Sinta untuk bidang ilmu PG PAUD dan PGSD. Pertama-tama kita akan masuk ke laman sinta.kemdikbud.go.id. Maka kita akan diarahkan ke laman awal dari sinta.kemdikbud.go.id. Kita bisa lanjutkan ke pencarian sources, kemudian pilih jurnal. Nah, ini kita bisa memfilter sesuai kebutuhan kita dari rankingnya Sinta. Di sini Sinta ada 6 ya, mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Tentu yang paling bagus itu dari Sinta 1. Baik, untuk berikutnya kita bisa mencari sesuai dengan kebutuhan atau bidang ilmu kita. Kalau di sini saya contohkan yaitu anak usia dini ya. Kalau untuk PAUD, nanti kalau untuk pendidikan dasar atau PGSD, bisa diketik ya, itu pendidikan dasar atau PGSD. Baik, kita enter. Mahasiswa dapat menemukan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi ya atau bereputasi Sinta tadi. Ada jurnal obsesi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, informasi yang dimuat di sini adalah bisa terhubung dengan Google Scholar, kemudian ada websitenya yang bisa kita kunjungi, dan ini ada universitasnya yang menaungi ya dari jurnal obsesi ini. Kemudian, nah di sini ada informasi ranking atau akreditasi Sinta 2. Oke. Di sini ada juga Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksa, yaitu juga Sinta 2. Kemudian kita terus ke bawah, ada Cakrawala, Sinta 3 juga. Kemudian ini ada Generasi Emas Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini ya, dari Universitas Islam Riau, itu Sinta 4. Dan sampai seterusnya ya, ini ada 32 yang sudah bereputasi Sinta. Nah, silakan nanti mahasiswa bisa meneruskan untuk di lembar-lembar berikutnya. Baik, kita langsung coba contohkan satu. Misalnya kita ambil yang pertama tadi ada di jurnal obsesi. Mahasiswa dapat mengunjungi alamat website yang sudah ada di kanan, kemudian open link and new tab. Kita tunggu sampai bisa langsung ya terhubung ke website jurnal obsesi. Nah, ketika kita sudah diarahkan ke laman jurnal obsesi atau websitenya, kita bisa mencari sesuai dengan kebutuhan kita atau topik yang akan kita kaji. Misalnya motorik halus, gitu. Biasanya kalau PTK itu meningkatkan kemampuan motorik halus anak gitu dengan berbagai media. Nah, untuk referensinya kita bisa menggunakan icon search ya di setiap jurnal ada. Jadi silakan nanti dicek di masing-masing jurnal untuk ngeklik icon search-nya ini. Kemudian kita bisa ketik sesuai dengan topiknya kita. Misalnya motorik halus. Motorik halus. Nah, ini
Kita cari, kemudian enter. Oke, kita sudah berada di lembar pencarian artikel-artikel yang memuat judul tentang motorik halus. Nah, memfusikan jari jemari melalui kegiatan mozaik sebagai upaya peningkatan motorik halus anak usia dini. Berikutnya, mencari judul-judul yang sekiranya menarik dan juga sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu, atau topik yang akan kita kaji. Untuk mendownloadnya sangat mudah sekali, mahasiswa dapat ngeklik tulisan PDF-nya ini. Nah, kita akan diarahkan ke lembar untuk melakukan pengunduhan atau download si file atau artikel yang sudah terbit tadi. Nah, karena ini open access, mahasiswa langsung bisa download, ataupun sekilas gitu kita bisa melihat isi dari artikel ini. Kita bisa membukanya di lembar yang ini sebelum kita download untuk melihat sekilas apa saja yang dibahas di artikel yang sudah terbit ini. Bisa langsung kita unduh atau kita download. Oke, ini sudah terdownload, langsung bisa kita buka dan filenya sudah tersimpan di komputer ataupun di penyimpanan lainnya. Setelah proses download selesai, artinya kita sudah bisa melanjutkan ke proses berikutnya untuk mempelajari apa saja yang telah disampaikan oleh si penulis terhadap karya ilmiah yang sudah diterbitkan tadi. Berikutnya saya juga akan mencontohkan untuk yang di PGSD. Kita klik di sini yaitu pendidikan dasar atau PGSD. Enter. Kita tunggu beberapa saat sampai laman Sinta tersebut memunculkan jurnal-jurnal yang sudah bereputasi, yang tentunya ini berkaitan dengan jurnal PGSD atau pendidikan dasar. Nah, contohnya ada mimbar PGSD Undiksa, ini sudah Sinta 2. Kemudian ini ada Elementary School Journal PGSD VIP Unimed, ini Sinta 3. Sampai ke bawah ya, kita bisa cek berapa banyak jurnal PGSD atau pendidikan dasar. Oke, kita contohkan satu ya. Kita akan mengunjungi laman website mimbar PGSD Undiksa. Sama seperti tadi, kita klik open link in new tab. Kita sudah berada di website mimbar PGSD Undiksa. Kemudian sama seperti tadi, kita bisa klik icon search ya. Mahasiswa bisa menyesuaikan dengan topik yang akan dikaji. Kemudian akan muncul kotak pencarian di sini. Kita bisa mencari sesuai dengan kata kunci dari topik yang akan mahasiswa kaji. Misalnya membaca awal. Kita enter. Oke, di sini kita bisa melihat dari judul-judul yang ada. Implementasi service learning terhadap kemampuan membaca dan menulis permulaan siswa SDMI. Kemudian kita juga bisa download seperti sebelumnya. Begitu cara mencari artikel yang bereputasi ya. Nah, silakan mahasiswa dari artikel-artikel yang sudah diunduh tadi bisa dimasukkan ke dalam format laporan tugas 1 ya, mahasiswa unduh di KB3. Kemudian disesuaikan dengan butir-butir pertanyaan yang ada. Nah, di sini ada judul dan rumusan masalah, ya. Kemudian ada rangkuman referensi yang sudah mahasiswa dapatkan dari membaca artikel yang sudah diunduh, ya. Di sini contohnya adalah meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kolase dengan menggunakan bahan bekas. Silahkan ditulis judul, kemudian identitas artikel, kemudian ada tujuan. Nah, tujuan di sini biasanya juga ada di bagian abstrak. Nah, silakan dibaca dan akan ditemukan tujuan penelitian. Kemudian ada lagi metodologi. Nah, silakan dibaca juga bagian metodologi pada artikel tersebut. Dan yang ini paling penting adalah konsep yang dipelajari dari artikel sesuai dengan topik penelitian atau topik yang akan dikaji oleh mahasiswa. Nah, karena ini tadi kita contohkan motorik halus ya, jadi kita bisa ngambil apakah itu pengertian motorik halus, kemudian apa saja indikatornya, atau ciri-cirinya atau karakteristiknya, bisa juga informasi lainnya yang sekiranya bisa kita gunakan sebagai referensi dan akan kita masukkan ke dalam artikel atau kajian sesuai dengan topik penelitian kita. Silakan dilanjutkan untuk artikel 2, 3, 4, dan 5, begitu juga dengan hasil resum dari buku yang sudah didapat.
Dan jangan lupa untuk diisi bagian kerangka penulisan artikel ilmiah. Di sini sudah ada judul, kemudian autor. Ini adalah penulis ya, penulis 1, 2, dan 3. Kemudian ada abstrak ya, belum diisi. Dan di pendahuluan, silakan nanti mahasiswa dapat mengisi dengan hal-hal yang telah didapat dari artikel tersebut. Baik itu pengertian, ataupun ciri-ciri, karakteristik, ataupun indikator. Nah, silakan diisi dulu di bagian pendahuluan. Kemudian, yang diisi berikutnya adalah daftar pustaka. Otomatis, mahasiswa sudah memiliki 10 ya, minimal 10 daftar pustaka. 5 dari jurnal ilmiah dan 5 dari buku. Itulah yang dapat saya jelaskan terkait tugas 1 dan lebih khususnya adalah bagaimana mencari referensi berupa artikel ilmiah yang dapat kita gunakan sebagai acuan ke dalam kajian yang akan kita lakukan ke depannya. Demikianlah penjelasan mengenai tugas 1 mata kuliah karya ilmiah. Lebih khususnya adalah bagaimana mahasiswa dapat menemukan artikel dari jurnal bereputasi dapatkan dari sinta.kemendikbud.go.id. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.